Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDW SS Zhanghe Ultron Gundam. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakit dari kit ini menurut saya sudah solid ya, atau kokoh. Tidak ada yang loose sama sekali untuk setiap parts-partsnya. Nah, seperti ini. Saya goyang-goyangkan, tidak ada yang loose. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat ya, kurang lebih sama seperti kit-kit SDW SS sebelumnya. Untuk waktu yang saya butuhkan sendiri sekitar 1-2 jam ya, itu termasuk motong parts dari runner dan dibuat video fast build-nya. Untuk desain dari kit ini mengambil dari base Ultron Gundam ya, terlihat sekali desainnya seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini ada warna hijau yang gelap ya, terus ada warna gold, ada ungu clear, ada warna putih, dan ada warna abu-abu. Untuk foil stikernya sendiri ini masih membutuhkan ya, namun hanya sesedikit ini. Untuk bagian mata seperti biasa tidak saya pasang ya, dan di sini untuk matanya sendiri ini warna solid ya, bukan warna clear seperti biasanya. Terus untuk nomor 1, 2 ini untuk bagian kepala ini. Terus untuk nomor 4 ini bagian yang seperti kepala naga ini. Ini namanya adalah Mujin Soto. Tanpa saya pasang foil stikernya sendiri, ini menurut saya sudah bagus ya. Terus untuk kekurangan seperti nutmeg dan semen tentu saja ada ya. Untuk nutmegnya sendiri sudah pasti kelihatan di bagian parts berwarna gold seperti di ujung Mujin Soto ini ya. Ini ada bekas potongan runner, nah ini di sini. Di baliknya ini juga ada di sini. Tentu saja di sini juga ada. Kemudian di bagian vivin di sini ada bekas, tapi ini kurang terlihat ya. Nah di sini dan di sini juga ada. Kemudian di bagian ini ada itu, nah itu kelihatan. Terus di sini juga ada. Pokoknya untuk yang parts berwarna gold ini pasti kelihatan untuk nampaknya. Sedangkan untuk warna ungu clear, terus warna hijau, putih, dan abu-abu ini tidak terlalu kelihatan untuk nutmegnya. Sedangkan untuk simlannya sendiri yang saya lihat sih ada di bagian kepala ini ya. Ini kurang rapat sih. Ya, tapi masih bisa dimaafkan kalau menurut saya. Selain ini nggak ada lagi untuk simlannya. Untuk kekurangan dari kit ini menurut saya masih sangat bisa dimaafkan ya. Masih lebih baik daripada kekurangan yang ada di Chow Chow Wing Gundam sebelumnya. Dan langsung saja kita bandingkan Zhanghe Ultron Gundam ini dengan Chow Chow Wing Gundam. Di sini akan saya posekan dulu ya, pose berdiri. Maksudnya biar bisa berdiri ya. Langsung saja kita berdirikan di sini. Oh, masih jelek. Sebentar. Oke. Udah berdiri. Terus untuk Chow Chow Wing Gundamnya ada di sebelah kanannya di sini. Nah. Untuk warnanya sendiri kalau dilihat secara langsung menurut saya untuk Zhanghe Ultron Gundam ini lebih baik ya. Karena untuk Chow Chow Wing Gundam seperti yang saya bilang di video Chow Chow Wing Gundam ini terlalu gelap atau terlalu suram menurut saya untuk warnanya. Tapi ini subjektif ya. Menurut saya yang Zhanghe Ultron Gundam ini lebih bagus. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Terus untuk pembahasan dari kit Zhanghe Ultron Gundam ini, hasil rakitnya menurut saya bagus ya. Untuk artikulasinya akan saya praktikkan tanpa senjata maupun aksesoris yang menempel ya. Namun karena untuk Mujin Sotonya ini masih menyambung di bagian bahu, jadi ini masih saya bayarkan saja. Seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepala bisa menunduk seperti ini, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, terus maju mundur. Ini sedikit ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena ini sepertinya untuk bagian joinnya terlalu sedikit bagian kepalanya ini. Jadi mudah lepas. Jadi ketika kalian mencoba artikulasi atau pose, kalian harus hati-hati ya. Maju mundur sedikit seperti ini, terus diputar ini susah ya karena bagian sayap bukan sayap sih ini, tapi bagian pipinya ini sudah menabrak bagian shouldernya, jadi tidak bisa diputar 360 derajat, sayang sih. Terus miring ini masih bisa sedikit ya, seperti ini. Terus di bagian tangan, tangannya ini bisa diangkat sejauh ini saja. Oh ya, seperti ini. Nah kayak gini. Terus bagian bahunya bisa diputar 360 derajat.
tidak ada yang menghalangi. Terus di bagian lengan atas bisa diputar 360 derajat seperti biasanya. Untuk sikunya tidak ada join. Terus pergelangan tangan ini juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian Mujin Soto ini bisa direnggangkan ya, seperti ini. Ketika direnggangkan memanjang, bakal seperti ini ya. Ada join di sini, di sini, di sini, dan di sini juga ada. Di sini juga ada join. Seperti ini. Jadi joinnya itu ada di pangkal, sini, 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 dan sini di kepala ini. Bisa diputar ya, diputar seperti ini. Terus ini juga bisa diputar seperti ini, bagian kepala Mujin Sotonya. Oke, kurang lebih untuk Mujin Sotonya seperti itu saja ya, artikulasinya. Kita lanjut bagian badan. Seperti biasa, di bagian badan itu ada join ya antara perut dan dada, jadi bisa digerakkan seperti ini. Terus untuk muternya dia bisa 360 derajat, tapi kalian harus hati-hati ya. Oke, ternyata bisa, mantap-mantap. Terus bagian pinggang untuk front skirt ini ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini, diputar seperti ini ya, seperti inilah pokoknya. Kemudian di bagian kaki, side skirtnya ini ball joint ya, jadi bisa diputar kayak ini. Kemudian back skirt ini fix, jadi tidak bisa digerakkan. Untuk kakinya bisa dimajukan ke depan seperti ini, mundur ke belakang seperti ini, ke samping seperti ini. Kemudian di bagian lutut dia bisa digerakkan seperti ini, seperti biasanya ya. Terus di bagian kaki ini cukup syarat ya sebenarnya. Kalian harus rada sedikit memaksa, bisa digerakkan seperti ini, seperti ini. Diputar 360 derajatnya sayangnya tidak bisa ya, karena terhalang oleh bagian ankle armornya ini. Ini bisa digerakkan kayak gini ya. Kalau lepas sebentar. Bisa digerakkan seperti ini karena dia ball joint. Oke. Untuk artikulasi dari Zhanghe Ultron Gundam kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus, namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini standar untuk lini SD, tapi tetap bagus kok. Untuk senjata dan aksesorisnya ada kurang lebih seperti ini saja ya. Di sini terlihat memang ada 2, namun sebenarnya ada 3. Yang pertama ini tombaknya, yang kedua ini ada memorinya, yang ketiga adalah sepasang senjata yang ada di bahunya. Namun untuk senjata ini tidak bisa dicopot ya, karena harus membongkar bahunya terlebih dahulu. Dan langsung saja akan saya bahas. Yang pertama adalah tombaknya ini ya. Namanya ini adalah Ryobi Eiso ya. Ini tombak atau trident, ada 2 mata ya ujung tombaknya. Untuk ujungnya ini bisa dicopot seperti ini, keduanya bisa dicopot ya, ini juga bisa tentu saja. Terus untuk bagian base nya atau tongkatnya ini digunakan juga sebagai device untuk menyimpan memorinya. Oke, selanjutnya adalah memorinya, yaitu adalah sphere memory seperti ini bentuknya. Ini adalah ujung tombaknya ya, yaitu tridentnya seperti ini, dipasang di bagian ini, bagian device-nya sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah sepasang senjata ini yang namanya adalah Mujin Soto. Seperti yang saya perhatikan di video artikulasi tadi, ini bisa digerak-gerakkan ya. Sekali lagi, ini akan saya perhatikan bisa digerakkan seperti ini. Dan tentu saja memiliki gimmick ya, digabungkan dengan ujung tombaknya ini, si Ryobi Eiso-nya. Di sini ada semacam lubang ya, di sini bisa dipasangkan di sini. Nah, seperti ini. Mungkin saya copot dulu ya. Nggak bisa dicopot ya, miringkan saja seperti ini. Dari Mujin Soto namanya adalah Sototsugageki. Namanya Sototsugageki. Seperti ini ya. Keduanya bisa dipasang di sini juga. Untuk senjatanya memang sedikit ya, kurang lebih sama seperti senjata Chaocho Wing Gundam kemarin, namun memiliki gimmick yang keren juga untuk si Zhanghe Ultron Gundam ini. Ya meskipun sedikit, tapi ini menurut saya keren ya. Untuk pembahasan dari senjata dan aksesorisnya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Zhanghe Ultron Gundam menggunakan senjata yang dimilikinya. Yuk!
Untuk kesimpulan dari kit SDWSS Shanghai Ultron Gundam ini bagus ya, desainnya keren, separasi warnanya bagus meskipun masih membutuhkan foil sticker, namun sedikit ya untuk foil stickernya. Kemudian artikulasinya juga sudah bagus, meskipun itu standar untuk lini SD, serta memiliki gimmick senjata ya. Senjatanya ini atau tombak ini atau trident ini bisa digabungkan dengan senjata yang ada di bahunya ini. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya masih ada ya, yaitu Nakmak dan Singline. Namun, untuk Nakmak dan Singline-nya masih lebih mending ya, daripada yang ada di Chow Chow Wing Gundam kemarin. Jadi, untuk Nakmak dan Singline dari Shanghai Ultron Gundam ini masih sangat bisa dimaafkan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kit ini, kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah kit ini recommended? Menurut saya ini lebih recommended untuk dikoleksi ya daripada Chow Chow Wing Gundam. Meskipun saya akan bilang keduanya sangat recommended untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang memang suka dengan lini SD, terutama SD Gundam World Sangoku Shoketsuren. Ini sangat recommended. Oke, untuk pembahasan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri ini akan saya berikan nilai 8 dari 10 karena ini memang bagus banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.